Salah satu pekerjaan yang gajinya paling besar di dunia adalah penyelam bawah laut. Gajinya ini besar banget sampai-sampai satu hari bekerja aja itu bisa dibayar belasan sampai puluhan juta rupiah. Walaupun gajinya besar, resiko dari pekerjaan ini juga ikutan besar. Nah, pada episode kali ini gue bakalan menceritakan sebuah kecelakaan yang berubah menjadi kasus tentang satu regu yang terjebak di sebuah pipa kilang minyak yang ada di dasar laut. Yang lebih mengerikannya lagi adalah seluruh kecelakaan ini terekam di kamera GoPro. Nanti di akhir video dan cerita, gua bakalan memperlihatkan lo isi videonya betapa mengerikannya kecelakaan ini. Tapi sebelum kita masuk ke detail kisah nyata mengerikan kali ini ya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe karena gue bakalan upload 2 video berdasarkan kisah nyata yang mengerikan setiap minggunya. Nah, supaya tidak ketinggalan, gue juga mau nih lo nyalain notifikasinya. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka video-video horor. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tanggal 25 Februari tahun 2022, ada seorang bapak-bapak beranak 3 berumur 36 tahun yang bernama Christopher Buttram. Christopher tinggal di sebuah negara yang bernama Trinidad and Tobago. Sekedar informasi, Trinidad and Tobago terletak di bagian selatan Kepulauan Karibia. Negara ini diakui oleh World Bank sebagai negara yang memiliki pendapatan tinggi dikarenakan perekonomian negara ini berpusat pada industri dan minyak bumi. Di Trinidad and Tobago ada banyak banget nih kilang minyak yang letaknya itu di tengah laut yang berfungsi untuk menyedot minyak bumi dan mengolahnya. Nah, salah satu perusahaan terbesar di Trinidad dan Tobago yang bergerak di minyak bumi ini bernama Paria Fuel Trading Company Limited. Christopher pada pagi itu seperti biasa dia melakukan rutinitasnya. Dia bangun pagi, sarapan, pamit dengan keluarga dan pergi bekerja di Paria Fuel. Christopher bangga bisa bekerja di Paria Fuel karena gajinya dia itu gede banget. Diketahui ya, Christopher bekerja sebagai construction diving atau seorang yang melakukan berbagai macam konstruksi tapi di bawah laut. Dari info yang gue dapat, construction diving ini bakalan dapat gaji sekitar $200 sampai $1.000 atau senilai 3 juta rupiah sampai 15 juta rupiah per harinya. Bayangin sehari lo kerja, lo dapet 3 sampai 15 juta. Itu lumayan banget loh. Walaupun begitu, construction diving merupakan salah satu pekerjaan yang paling berbahaya di dunia karena ya kerjaan lo adalah membangun sebuah bangunan atau proyek tapi di bawah laut. Tapi Christopher nggak perlu khawatir karena selama 10 tahun hidupnya terakhir itu dia emang udah hobi menyelam dan selalu berhati-hati ketika bekerja. Setelah Christopher mengisi daftar kehadiran di kantornya, dia bersama dengan 5 kerjanya ini briefing dulu. 5 rekan kerjanya ini bernama Kazim, Yusuf, Rishi, dan Faisal. Hasil dari briefingnya adalah Christopher beserta dengan timnya mendapatkan tugas untuk memaintenance sebuah pipa kilang minyak yang bernama Bird 6. Bird 6 adalah pipa kilang minyak yang tersimpan di bawah laut milik Paria Fuel yang sejak tahun 2018 itu tidak diaktifkan. Entah karena alasan apa, pada hari itu Paria Fuel ingin mengaktifkan kembali pipa kilang minyak Bird 6 ini. Sedikit gambaran sederhana ya, pipa kilang minyak Bird 6 bentukannya seperti ini. Bentukannya itu seperti U, di mana ujung pertamanya ada pipa kilang minyak Bird 6 dan di ujung lainnya ada pipa kilang minyak bernama Bird 5. Jarak dari pipa kilang minyak Bird 5 ke pipa Bird 6 itu sekitaran 365 meter. Lalu jarak pipa vertikal ke permukaan laut ke belokan U ini sekitaran 16 meter. Nah, pipa kilang minyak ini memiliki diameter sekitaran 76 cm. Di dalam pipa ini terdapat minyak bumi yang masih belum diolah. Detail lain yang perlu diketahui adalah di ujung atas pipa kilang minyak Bird 6 terdapat ruangan kecil yang kedap air. Di sini para teknisi nggak perlu lagi tuh menggunakan perlengkapan menyelam karena lo bisa bernafas menghirup udara seperti biasanya. Tapi untuk bisa masuk ke ruangan ini lo mesti menggunakan perlengkapan menyelam, berenang, dan masuknya tuh dari bawah. Pada briefing ini Christopher bersama dengan rekan kerjanya mesti menyelam masuk ke ruang kedap udara di Bird 6 lalu melakukan maintenance. Maintenance-nya sederhana aja kok. Mereka mesti membuka pipa kilang minyak yang ada di Bird 6. Balik lagi ke gambar sederhana ini ya. Jadi di ujung pipa Bird 6 itu ada semacam penyumbat. Penyumbatnya itu seperti balon. Nah, kalau balonnya dikempesin, maka pipa Bird 6 ini bisa diaktifkan kembali. Kalau udah aktif dan semua sistemnya bekerja dengan normal, maka pekerjaan Christopher dan rekan-rekannya di hari itu dinyatakan selesai.
Simpel kan? Yaudah deh, selesai briefing, Christopher dan rekan kerjanya ini langsung mempersiapkan perlengkapan menyelam, naik perahu, dan pergi tuh ke lokasi pipa kilang minyak Birdseek. Begitu sampai dan siap, mereka semua menyelam dan berenang menuju ke ruangan kedap udara. Pas sampai, mereka semua melepaskan perlengkapan menyelam, bernafas sebentar, dan mulai melakukan maintenance. Beberapa saat kemudian, tibalah momen di mana Christopher dan rekan kerjanya mesti ngempesin balon yang menyumbat pipa kilang minyak Birdseek. Salah satu dari mereka mencoba tuh menarik tuas ini nih untuk ngempesin balonnya. Tapi entah kenapa ya, tuasnya ini macet, kayak stuck, kayak susah banget buat digerakin. Mereka awalnya bingung, tumben aja ini tuasnya kok nyangkut. Tapi setelah dipikir-pikir kembali, ternyata solusinya simple. Mereka cuma butuh kunci Inggris nih untuk memaksa tarik tuasnya. Ya udah deh, salah satu rekan kerjanya Christopher yang bernama Kazim ini pakai lagi perlengkapan menyelam, keluar dari ruangan kedap air ya, berenang lagi ke permukaan, lalu meminta kunci Inggris ke petugas yang standby di perahu. Begitu kunci Inggris yang udah ada di tangan Kazim, dia menyelam lagi, masuk ke ruangan kedap udara, melepas perlengkapan menyelam, dan mulai memasang kunci Inggris ini ke tuasnya. Tuasnya pun ditarik, dan pas penyumbat ini terbuka, hal buruk yang gak pernah mereka duga dengan secepat kilat langsung terjadi. Begitu penyumbat pipa ini terbuka, tanpa peringatan apapun, Christopher dan semua rekan kerjanya tersedot masuk ke dalam pipa kilang minyak. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara di luar pipa dan di dalam pipa. Tekanan udara di luar pipa di ruangan kedap udara itu sebenarnya tinggi, sedangkan tekanan udara di dalam pipa itu rendah. Sedikit ilmu fisika, udara itu selalu pergi dari tekanan tinggi menuju ke tekanan rendah, yang artinya begitu penyumbatnya ini terbuka, semua yang ada di dalam ruangan kedap udara itu tersedot masuk ke dalam pipa. Sedotannya ini sangat cepat dan sangat kuat, sampai-sampai 5 orang dewasa dengan mudahnya tersedot masuk ke dalam pipa. Analoginya adalah bagaikan semut yang tersedot sama vacuum cleaner. Pas Christopher dan semua rekan kerjanya kesedot ya, mereka terbentur pipa, tersedot lagi, terbentur, nyangkut, tersedot, pokoknya wah, itu benar-benar sakit banget dan mereka mesti menahan nafas karena masuk ke dalam pipa yang berisi minyak bumi, terus juga disiram sama air lautan yang ikutan masuk juga. Pokoknya benar-benar terpental, tersedot, wah benar-benar repot banget, disiram air, benar-benar wah dikompres banget ke dalam pipa kilang minyak yang sempit ini. Sedotannya ini benar-benar sangat kuat, sampai-sampai dalam hitungan detik aja mereka semua udah ada di bagian pipa yang ada di dasar laut. Begitu tekanan sedotannya udah berkurang, mereka dengan paniknya dong berusaha mencoba berenang di dalam pipa yang berisi campuran minyak dan air laut. Pas itu kebetulan dan untung aja di pipa kilang yang panjang ini terdapat bengkokan. Jadi pipanya tuh nggak sepenuhnya datar seperti yang ada di gambar. Pipanya tuh agak bengkok atau melengkung karena permukaan dasar laut itu kan nggak rata. Karena nggak rata, otomatis pipanya juga ikutan nggak lurus rata. Pipanya kayak melengkung sedikit lah. Nah, di dalam pipa yang melengkung ini, pas dilekukannya itu, ada semacam ruangan yang nggak ada air atau minyaknya. Di sini terdapat space kecil gitu yang ada udaranya. Ya udah deh, Christopher dan semua rekan kerjanya berlomba-lomba tuh untuk ngumpul di space kecil ini untuk menghirup udara. Begitu mereka berlima udah ada di space kecil ini, Christopher mulai menganalisa situasinya nih. Jadi situasinya sekarang seperti ini nih. Christopher dan 4 rekan kerjanya itu ada di dalam pipa kilang minyak yang beruntung banget ada space kecil gitu untuk bernafas. Di dalam pipa ini urutannya dari yang paling depan ada Christopher, Kazim, Yusuf, Rishi, dan Faisal yang ada di paling belakang. Mereka semua cedera dan luka karena pas mereka tersedot masuk dalam pipa, mereka terpental-pental di dalam dinding pipa. Diketahui ya, Kazim ini cederanya yang paling parah karena tulang kakinya ini patah akibat terpental dan terbentur. Suasana di dalam pipa kilang minyak ini benar-benar pengap, gelap total, pitch black, gak bisa melihat sama sekali karena gak ada sumber cahaya satupun. Bahkan mereka yang depan-depanan pun itu gak kelihatan. Mereka semua saling berkomunikasi dengan cara ya teriak-teriak aja. Lebih parahnya lagi adalah tidak ada satupun di antara mereka yang membawa atau memakai perlengkapan menyelam. Bahkan tangki udara aja itu nggak ada. Seperti yang gue ceritakan tadi, tangki udara dan perlengkapan menyelam mereka itu mereka lepaskan pas mereka melakukan maintenance di ruangan kedap air. Alhasil Christopher dan 4 temannya sekarang cuma pakai baju diving aja. Dan yang lebih parah lagi adalah mereka nggak tahu nih sekarang posisinya mereka itu ada di mana. Yang mereka pahami adalah ya mereka itu ada di dalam
dalam pipa kilang minyak. Entah itu mereka ada di pinggir sini, di tengah, atau pinggir jauh, mereka nggak tahu. Dalam kondisi panik dan sulit seperti ini, mereka semua berusaha dong untuk berpikir jernih. Pas itu mereka berlima sepakat nih kalau mereka mesti balik lagi ke ruangan kedap air. Tapi gimana caranya? Kemana jalan keluarnya? Mereka mengadakan diskusi singkat tuh. Dalam diskusi ini diketahuinya cuma ada 3 jalan keluar, yaitu berenang ke depan ke arah Christopher, atau berenang ke belakang ke arah Faisal, atau yang ketiga nih, menunggu aja di sini di tempat yang ada space kecil buat bernafas. Kita bakalan ketok-ketok pipa ini sampai berbunyi keras dengan harapan orang-orang yang ada di ruangan kedap air atau di permukaan laut datang menyelamatkan kita. Nah, pilihan yang ketiga kayaknya tidak memungkinkan karena nggak tahu nih berapa lama mereka bisa bertahan di dalam pipa. Kalau mereka kelamaan nunggu juga, takut-takut air laut dan minyak yang ada di dalam pipa ini terisi dan ujung-ujungnya space kecil untuk bernafas menjadi hilang dan mereka tenggelam. Ya udah deh, mau nggak mau mereka memilih tuh jalan untuk keluar. Nah, untuk keluar kan ada 2 arahnya nih, jalan lurus ke depan ke arah Christopher atau jalan lurus ke belakang ke arah Faisal. Mereka mesti pilih salah satu arah yang sekiranya paling dekat dengan tikungan. Namun mereka nggak tahu arah mana nih yang sekiranya paling dekat dengan tikungan. Secara mereka nggak tahu posisinya tuh ada di mana persisnya. Ya udah deh, dengan taruhan nyawa, kelima orang ini sepakat untuk memilih untuk merangkak dan berenang ke arah depan, ke arahnya Christopher. Pas itu Christopher mau nggak mau merangkak dan berenang duluan, secara dia yang paling depan. Lalu di urutan kedua ada Kazim yang ngikutin Christopher dan dilanjutkan dengan rekan kerjanya yang lain di belakangnya. Mereka berenang tuh dari kaki ketemu bahu, jadi kakinya tuh nempel di bahu, ke belakang lagi nempel ke kaki bahu, begitu pokoknya saling berbaris lah ya, bagaikan rantai supaya nggak ada yang tersesat. Terus mereka semua merangkak dan berenang sambil juga berusaha bernafas di space kecil ini yang ada di dalam pipa kilang minyak. Ketika lagi berenang ini, sampailah mereka di sebuah area di mana pipa kilang minyaknya ini agak bengkok menurun sedikit. Dikarenakan pipanya bengkok menurun, maka space kecil di dalam pipa yang mereka gunakan untuk bernafas bakalan hilang. Mau nggak mau, mereka berhenti dulu nih untuk berdiskusi kembali. Hasil dari diskusinya adalah mereka memutuskan untuk Christopher dan Kazim aja yang duluan berenang. Secara mereka berdua adalah 2 orang yang paling depan. Mereka berdua mesti terus berenang, menyelam, dan menahan nafas dengan harapan mereka bakalan nemuin space kecil untuk mengambil nafas. Kalau sekiranya mereka menemukan space kecil untuk bernafas, mereka berdua mesti ngetok-ketok pipa nih, memberikan tanda bahwa wah aman nih, ada space kecil lagi untuk bernafas. Tapi kalau sekiranya mereka tidak menemukan space kecil untuk bernafas, ya udah, mereka bakalan tenggelam, meninggal, dan mau nggak mau Yusuf, Risi, dan Faisal menunggu tuh untuk diselamatkan regu penyelamat. Jadi lagi-lagi taruhannya adalah nyawa. Yusuf, Risi, dan Faisal sebenarnya nggak mau Christopher dan Kazim untuk pergi meninggalkan mereka. Mereka lebih pilih kita semua stay aja dulu di sini menunggu regu penyelamat untuk datang. Walaupun begitu, Christopher dan Kazim berpendapat ya mereka harus nekat pergi. Mereka berdua harus coba. Harus ada orang yang berani mengambil resiko berenang dan tenggelam supaya regu penyelamat tahu apa yang sebenarnya terjadi, di mana lokasinya mereka, dan akhirnya bisa diselamatkan. Ya udah deh, setelah terjadi kesepakatan, mau nggak mau Christopher dan Razim mengambil nafas yang banyak karena bisa jadi ini adalah nafas terakhir mereka. Gak lama kemudian mereka menyelam dan berenang melanjutkan perjalanan. Sementara itu Yusuf, Risi, dan Faisal ini menunggu sinyal dari perjalanannya Christopher dan Kazim. Christopher dan Kazim ini berenang atau lebih tepatnya merangkak di dalam pipa yang penuh dengan air laut dan minyak sambil juga berusaha sekuat mungkin untuk menahan nafas mereka. Dan yang mereka takutkan beneran terjadi dong. Pas itu mereka berdua tidak menemukan space kecil lagi untuk bernafas. Jadi penuh nih pipanya sama air dan minyak. Panik dong mereka karena ya udah gak kuat lagi nih mereka menahan nafas. Pas lagi panik, Christopher ini tangannya kayak nyenggol sesuatu. Dia langsung pegang sesuatunya ini dan ternyata sesuatunya ini adalah tangki udara. Jadi pas mereka lagi kesedot masuk di ruangan kedap air tadi di atas itu ya, tangki udaranya itu somehow kesedot masuk juga. Dia langsung ambil mouthpiece
mouthpiece di tangki udara dan langsung ngambil nafas sebentar. Terus habis itu dia langsung oper ke Kazim karena Kazim juga udah kehilangan nafasnya nih. Pas Kazim lagi bernafas sebentar, tangannya Christopher ini lagi-lagi nyentuh sesuatu. Sesuatunya ini ternyata adalah tangki udara yang kedua. Ya udah deh, Christopher mengambil tangki udara, memasang mouthpiece ke mulutnya dan mengambil nafas. Pada momen itu, Christopher dan Kazim entah karena keajaiban apa ya, mereka berdua berhasil menemukan tangki udara dan akhirnya bisa menahan nafas lebih lama lagi. Tapi ini belum berakhir, men. Mereka mesti terus berenang, merangkak, dan mencari space kecil untuk bernafas. Mereka juga nggak tahu nih ada berapa banyak udara di dalam tangki karena mereka nggak bisa melihat indikator udaranya. Secara di dalam pipa ini benar-benar gelap banget, tidak ada sumber cahaya apapun sama sekali. Jadinya walaupun mereka menemukan tangki udara, walaupun sekarang mereka bisa berenang, merangkak, dan menahan nafas lebih lama lagi, mereka tetap mesti menghemat nafas karena mereka nggak tahu seberapa jauh perjalanan yang mesti ditempuh. Bisa dibilang situasinya memang membaik, tapi masih sama buruknya. Ya udah deh, mereka melanjutkan perjalanan. Mereka berenang dan merangkak di dalam pipa ini. Entah berapa menit atau entah berapa jam mereka berenang dan merangkak. Pokoknya maju aja terus dalam pipa kilang minyak yang bener-bener gelap total ini. Sampai mereka berdua akhirnya menemukan space kecil untuk bernafas. Pas itu mereka mengeluarkan kepala mereka ke space kecil ini dan bernafas sebentar, menghirup udara. Christopher lalu ngetok-ketok dong pipanya, memberikan sinyal ke Yusuf, Rizky, Faisal yang ditinggal bertiga jauh di belakang. Christopher kayak memberitahu mereka bertiga bahwa dia berhasil nih menemukan space kecil. Gak lama kemudian Christopher mendengar lagi suara ketokan jauh dari belakang. Yusuf, Rizky, dan Faisal kayak mengkonfirmasi sinyal dari Christopher. Walaupun begitu, Christopher kayak kecil hati karena kalaupun Yusuf, Rizky, dan Faisal ini berenang, merangkak, dan menyelam nyusulin Christopher dan Kazim, mereka nggak bakalan bisa sampai ke sini karena Christopher dan Kazim aja itu nggak kuat tahan nafasnya. Christopher dan Kazim bisa sampai di sini karena mereka beruntung aja. Mereka menemukan 2 tangki udara. Bisa dibilang jarak di antara Yusuf, Rizky, dan Faisal ke Christopher dan Kazim ini cukup jauh dan ada kemungkinan mereka bertiga bakalan tenggelam kalau mereka nyusul. Dan ini belum selesai loh. Di depannya Christopher masih ada lagi pipa yang mesti dilalui dengan berenang dan menyelam. Dan nggak tahu nih apakah di depan di sana itu bakalan nemu space kecil lagi untuk bernafas. Walaupun begitu, Christopher menguatkan badannya dan mau nih melanjutkan perjalanan. Pas Christopher mau lanjut, tiba-tiba aja Kazim yang ada di belakangnya ini teriak keras banget. Christopher nengok dong ke belakang, lihat ke arah Kazim, kayak nanya nih, Kenapa? Ada apa ini? Pas itu Kazim kayak panik, nangis, teriak-teriak nggak jelas, pokoknya nangis dan stres sendiri. Kazim bilang kalau dia nggak kuat lagi untuk melanjutkan perjalanan. Dia pengen diselamatin aja. Dia udah nggak betah sama sekali di dalam pipa ini. Dia pengen segera keluarlah. Melihat Kazim yang stres dan frustasi, Christopher itu berusaha tuh menenangkan Kazim. Christopher bilang, ya udah kamu tenang dulu aja. Kamu jangan stres, jangan frustasi begini. Tarik nafas pokoknya, tenangin dulu ya. Karena kalau kamu semakin lama semakin stres dan frustasi, maka udara di space kecil ini itu semakin pengap. Maka dari itu, tenang aja dulu. Kazim pun akhirnya tenang tuh ya, walaupun dia masih nangis-nangis tersungguk-sungguk. Pas itu Christopher bilang ke Kazim, ya udah, kamu stay aja dulu di sini, jaga-jaga. Siapa tahu Yusuf, Rizky, dan Faisal berusaha nyusul. Gua bakalan lanjut berenang lagi dan berusaha mencari pertolongan. Yaudah deh, Kazim setuju dan mau nggak mau Christopher melanjutkan perjalanan lagi dengan taruhan nyawanya. Christopher waktu itu memakai tangki udara, masuk ke air, berenang, merangkak, dan maju terus melanjutkan perjalanan. Nah, gue nggak tahu persis berapa lama Christopher melanjutkan perjalanannya, merangkak dan berenang di dalam pipa ini. Cuman waktu itu dia memperkirakan kalau dia tuh udah merangkak dan berenang selama 3 jam semenjak dia meninggalkan Kazim sendirian. Pas lagi merangkak dan berenang, tahu-tahu tangannya dia itu kayak merasa mentok gitu di depannya. Pas tangannya ke atas, dia ngerasa kayak ada kok space kosong, kayak kosong. Pas ini Christopher berintuisi bahwa dia akhirnya sampai nih di belokan vertikal, di belokan pipa yang mengarah ke atas ke permukaan laut. Christopher terisi lagi nih dengan harapan karena perjalanan dia sekarang itu udah nggak jauh lagi nih. Tapi di satu sisi dia berharap-harap cemas karena semoga aja dia sampai di ujung pipa yang bird 6,
bukan Bird 5. Kalau sekiranya dia malah sampai di ujung pipa Bird 5, dia bakalan celaka karena sepengetahuan dia, pipa Bird 5 itu masih ditutup. Kalau dia sampai di pipa Bird 5, dia artinya salah jalan dan harapan dia untuk keluar hidup-hidup itu bakalan sangat kecil. Walaupun begitu, ya udahlah, Christopher mau nggak mau terus berenang nih ya, yang tadinya ke depan sekarang ke atas. Pas dia berenang nih, tahu-tahu dia sampai nih ke permukaan air. Awalnya dia mengira kalau dia udah selamat, udah bisa nih keluar dari air. Tapi ternyata dia masih ada di dalam pipa kilang minyak dong. Ternyata ya Christopher itu posisinya ada di tengah pipa kilang minyak yang vertikal. Di sini airnya tidak penuh, cuman beberapa bagian doang yang keisi. Emang sih ada udara, dia bisa bernafas tanpa menggunakan tangki udara. Tapi nggak ada juga air lautnya. Karena nggak ada air laut, Christopher nggak bisa lanjut berenang sampai ke atas, ke ujung pipa. Tadinya Christopher ingin memanjat ke atas dengan mepetin badannya ke dinding pipa. Cuman dikarenakan dinding pipanya ini udah terlumuri dengan minyak dan juga air laut, dinding pipanya ini jadi licin dan nggak bisa dipanjat. Mau nggak mau, Christopher hanya bisa menunggu diselamatkan di tengah pipa kilang minyak yang vertikal. Pas ini Christopher melihat tuh ke atas, berdoa dan berharap kalau dia ada di pipa vertikal yang ada di Bird 6. Dia pun teriak sekencang mungkin sambil juga ketok-ketok pipa dengan harapan semoga aja ada orang di ujung pipa yang mendengar dia. Gak lama setelah berteriak kencang-kencang, tahu-tahu ada rantai besi nih turun dari atas. Ternyata harapan dan doanya Christopher terjawab. Dia ternyata berada di pipa vertikal yang ada di Bird 6. Di ujung pipa Bird 6 ternyata udah ada orang dan regu penyelamat yang standby. Christopher pun pegang rantai dan kemudian dia ditarik tuh ke atas. Pas sampai di atas, pas dia sampai di ruangan kedap air yang ada di Bird 6, Christopher langsung ditolong oleh regu penyelamat. Christopher bilang kalau keempat temannya itu masih terjebak tuh di dalam pipa kilang minyak. Kita harus segera menolong mereka. Kita harus menyelamatkan mereka. Kita harus jemput mereka. Mereka di sana terjebak dan tidak bisa bernafas. Christopher pas itu ya bahkan ingin balik lagi masuk ke dalam pipa kilang minyak untuk menyelamatkan Kazim, Yusuf, Rishi, dan Faisal. Cuman Christopher ditahan tuh sama regu penyelamat karena ya kondisinya dia udah lemes banget dan juga cedera. Mau nggak mau regu penyelamat mesti membawa paksa Christopher keluar dari ruangan kedap air di Bird 6 untuk dibawa ke rumah sakit supaya dia bisa recovery. Christopher yang udah nggak ada tenaga ini ya mau nggak mau nurut aja lah. Sesaat dia mau dibawa, dia bisa melihat regu penyelamat yang ada di Bird 6 itu kayak diskusi sekiranya langkah terbaik selanjutnya apa nih. Pas lagi dibawa, karena tenaganya Christopher udah habis ya, dia ketiduran dan tidak sadarkan diri pas lagi perjalanan ke rumah sakit. 12 jam kemudian, Christopher akhirnya terbangun dari tidurnya. Pas bangun, dia udah ada di tempat tidur yang ada di rumah sakit. Di sampingnya udah ada orang dari perusahaan Paria Full yang nungguin Christopher untuk bangun. Kita sebut saja orang ini sebagai Fulan. Begitu bangun, Christopher nanya dong ke Fulan, gimana nasibnya Kazim, Yusuf, Rishi, dan Faisal? Apakah mereka sudah berhasil diselamatkan? Pas itu Christopher melihat wajahnya Fulan yang datar tanpa respon apapun. Pada momen ini, tanpa jawaban apapun, Christopher paham maksudnya Fulan. Christopher nanya nih, gimana nasib rekan kerjanya? Apakah Kazim, Yusuf, Rishi, dan Faisal sudah berhasil diselamatkan? Fulan kan diem aja tuh ya, mukanya datar tanpa respon apapun. Christopher emosi dong, kok pertanyaan gua nggak dijawab? Dia pun duduk dan berusaha bangun tuh dari tempat tidurnya. Cuman dikarenakan badannya sakit semua dan juga ada pihak security yang mencegah Christopher, jadinya dia tiduran lagi lah. Pas itu Fulan dengan nafas yang berat ya menceritakan apa yang terjadi setelah Christopher diselamatkan. Jadi pada saat Christopher dibawa ke rumah sakit, regu penyelamat berdiskusi tuh sekiranya bagaimana nih cara menyelamatkan Kazim, Yusuf, Rishi, dan Faisal yang masih terjebak di dalam pipa kilang minyak. Diskusi ini melibatkan regu penyelamat, pihak perusahaan Paria Fuel, penyelam profesional, penjaga pantai, dan juga militer dari negara Trinidad and Tobago. Diskusinya cukup alot nih karena situasinya cukup susah. Mereka terjebak loh di dalam pipa kilang minyak yang ada di dasar laut. Samar-samar juga mereka bisa mendengar sesekali suara ketokan dari dalam pipa, yang artinya besar kemungkinan Kazim, Yusuf, Rishi, dan Faisal di sana itu masih hidup. Nah, hasil dari diskusinya adalah mereka semua menyatakan untuk tidak melakukan misi penyelamatan. Mereka berkesimpulan bahwa resiko yang muncul bakalan terlalu besar
dan peluang untuk selamatnya bakalan terlalu kecil. Yang ada malah regu penyelamat atau siapapun yang masuk dan berusaha menyelamatkan Kazim, Yusuf, Rizky, dan Faisal ikutan terjebak tuh. Alhasil regu penyelamat dan mereka semua memutuskan untuk tidak melakukan misi penyelamatan dan membiarkan Kazim, Yusuf, Rizky, dan Faisal terjebak di dalam pipa kilang minyak. Christopher yang mendengar keputusan ini marah dong karena dia berkeyakinan bisa kok Kazim, Yusuf, Rizky, dan Faisal diselamatkan. Gua aja yang tadinya terjebak tanpa perlengkapan penyelaman apapun gitu bisa selamat. Masa lo yang menggunakan perlengkapan penyelam lengkap gak mau menyelamatkan mereka? Kalau semua gak ada yang mau menyelamatkan, gua deh yang turun lagi ke dalam pipa kilang minyak biar gua yang menyelamatkan mereka. Cuman lagi-lagi upaya Christopher untuk menyelamatkan rekan-rekan kerjanya dicegah oleh Fulan dan juga security. Fulan dan pihak security menginginkan Christopher untuk beristirahat aja karena keputusan yang tadi itu udah final. Christopher yang dicegah dan badannya juga lemes dan penuh cedera ya mau gak mau menerima keputusan ini dengan marah sekaligus juga sedih. Dia frustasi karena ya dia pada dasarnya tadi ya itu meninggalkan teman-temannya untuk meninggal di dalam pipa kilang minyak. Sementara itu di laut sana di sekitaran pipa kilang minyak Birdsig itu ada banyak perahu dan nelayan yang berusaha menjadi volunteer untuk menyelamatkan Kazim, Yusuf, Rizky, dan Faisal. Bahkan masing-masing dari keluarga mereka semua itu ada di banyak perahu nelayan ini. Tapi mereka semua dicegah karena area di sekitaran pipa kilang minyak Birdsig itu dijaga ketat oleh pihak security. Sampailah sekitaran 24 jam setelah Christopher diselamatkan, pihak dari perusahaan Paria Fuel menyatakan secara sepihak ya kalau Kazim, Yusuf, Rizky, dan Faisal telah meninggal dunia di dalam pipa kilang minyak. Pihak Paria Fuel juga bilang kalau mereka akan berusaha sebisa mungkin secepat mungkin recovery jenazahnya Kazim, Yusuf, Rizky, dan Faisal yang masih terjebak di dalam pipa kilang minyak. Lalu pada tanggal 28 Februari tahun 2022, pihak yang berwenang berhasil tuh mengangkat jenazahnya Kazim, Yusuf, dan Rizky. Sedangkan jenazahnya Faisal baru bisa diangkat pada tanggal 3 Maret tahun 2022. Selanjutnya, pihak keluarga dari masing-masing korban itu menuntut dong perusahaan Paria Fuel untuk bertanggung jawab atas insiden mengerikan ini. Investigasi mengenai tragedi ini pun juga dilakukan. Dari hasil otopsi menyebutkan bahwa ternyata keempat korban sebenarnya itu masih bisa diselamatkan kalau mereka diselamatkan ketika Christopher itu baru aja dikeluarkan. Bahkan kalau misi penyelamatan yang dilakukan 48 jam setelah Christopher diselamatkan, Kazim, Yusuf, Rizky, dan Faisal itu masih ada kemungkinan besar loh untuk selamat. Tapi pada kenyataannya perusahaan Paria Fuel menyatakan kalau Kazim, Yusuf, Rizky, dan Faisal itu meninggal 24 jam setelah Christopher diselamatkan secara sepihak. Berubahlah insiden atau tragedi di pipa kilang minyak Birdsig ini menjadi sebuah Kasusnya ini cukup besar di Trinidad and Tobago sampai-sampai pemerintah pun turut serta dalam upaya penyelidikan. Pas itu satu-satunya korban yang selamat, Christopher, dipanggil menjadi saksi persidangan. Di sana dia duduk dan menceritakan kembali semua kejadian tadi dan kesaksiannya ini ditonton oleh jutaan orang. Sampai sekarang insiden atau kasus di pipa kilang minyak Birdsig itu masih dalam tahap penyelidikan dan persidangan. Nah, di awal video gue bilang kan kalau gue tuh punya bukti videonya. Jadi di awal cerita atau di awal video pada saat persiapan maintenance pipa kilang minyak Birdsig, salah satu temannya Christopher yang bernama Kazim ternyata menggunakan baju diving yang tertempel juga kamera GoPro. Dia sengaja merekam menggunakan kamera GoPro-nya supaya dia bisa merekam juga pekerjaan mereka pada hari itu. Nah, ternyata selain pekerjaan mereka, terekam juga seluruh momen mengerikan tadi. Di dalam rekaman ini ada momen di mana semuanya tuh kayak mendadak menjadi gelap gulita karena itu adalah momen di mana mereka semua tersedot masuk ke dalam pipa. Gue mau lo perhatiin baik-baik.
So, itu tadilah cerita tentang kecelakaan yang berubah menjadi kasus di mana 5 orang terjebak di dalam pipa kilang minyak dan semuanya terekam di sebuah kamera GoPro. Gue mau berterima kasih banget buat lo semua yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, terutama juga kepada member dari Anti Halu Halu Club. Yang mau ikutan join membership Anti Halu Halu Club, klik aja tombol join di bawah ini atau link yang ada di deskripsi. Kalau sekiranya lo masih butuh asupan video horor, lo bisa kunjungin video yang ada di sebelah kanan, karena di sana gue menceritakan sebuah cerita yang sangat mengerikan juga. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi kasus mengerikan selanjutnya. Good night.